Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Tema kita bulan ini adalah Big Heart. Kalau secara harafiah mungkin diterjemahkan adalah hati yang besar, tetapi mungkin lebih tepat kalau jiwa yang besar. Belakangan ini saat ada waktu senggang sedikit saja, saya biasanya nonton YouTube yang berjudul ini, Living Big in a Tiny House. Mari kita lihat gambarnya, Living Big in a Tiny House. Dan khotbah hari ini saya beri judul Little Man with a Big Heart. Orang kecil dengan hati yang besar. Little Man with a Big Heart. Coba tengok kiri kanannya, ada yang kecil enggak ya? Nanti bilang, kamu kecil boleh, tapi jiwamu besar sekali. Amin. Nah, gambarnya menarik sekali. Nah, inilah yang seringkali disebut living big in a tiny house. Jadi merasakan hidup yang besar meskipun di rumah yang kecil. Bray Langston. Kalau kita buka di Google akan keluar gambar ini, dan berikutnya adalah gambar-gambar kecil. Sekarang mulai tren, mungkin karena harga tanah yang menjulang tinggi, maka mereka membangun rumah kecil-kecil dan ukurannya sungguh mungil. Betul ya? Dan itu ada rodanya. Mengapa? Karena bisa dibawa kemana-mana. Saya belum pernah melihat rumah kecil itu yang di sini, mungkin karena kita merasa punya tanah yang luas ya. Dan menariknya, meskipun mereka bangun rumah yang kecil, ternyata halamannya luas sekali. Luas sekali. Saya mencoba tinggal di kabin ketika dalam perjalanan pelayanan dan ada kesempatan sebentar saya check in di sebuah little house di sebuah hutan dan jalannya masuk hutan dan begitu sampai saya tanya sama pengelolanya, do you have a wifi here? Kamu punya wifi enggak di sini? Dan dia langsung tanya begini bulenya, kamu mau liburan atau kerja? Saya bilang ya sudah liburan, no wifi. Oke. Nah, meskipun rumahnya kecil, di dalamnya seperti apa sih? Mari kita coba kita lihat. Keren ya? Rumah boleh kecil, tapi dalamnya nyaman. Wifi enggak ada, TV ada, big screen. Dan yang menarik ternyata bukan kekurangan tanah loh, karena tanahnya bisa hektaran. Dan mulai tren itu di Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Amerika. Rumah-rumah kecil, aneh, mungkin karena mereka nggak punya pembantu, nggak repot-repot ngepel ya. Tapi dibuat senyaman mungkin, biasanya two-story house, rumah dengan 2 lantai dan bisa terbuat dari kayu, tapi yang lebih umum lagi dibuat dari kontainer, betul-betul dari kontainer itu dilubangi dan dibuat pintu, dibuat jendela, tetapi ditaruh karena itu ada rodanya, bisa ditaruh di halaman yang sangat luas. Dan hari ini mari kita lihat, belajar dari seorang yang bertubuh kecil, tetapi memiliki jiwa yang besar. Namanya Unyil, oh bukan, namanya Sakeus. Mari kita belajar dari Sakeus ini menarik. Karena yang pertama, siapapun dan dimanapun kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Asal kita mempersiapkan hati dengan baik. Mari lihat Lukas 19 ayat 1 sampai 2. Yesus memasuk ke kota Yeriko, seringkali juga disebut the city of Jesus. Dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Jadi bukan hanya yang ngambil pajak, tetapi dia pimpinannya. Dan ya seorang yang kaya. Biasanya karyawan pajak cukup kaya ya, yang dipajaki yang justru bisa bangkrut, betul ya. Bandingkan dengan ini, mari lihat dimanapun, yaitu orang kerasukan setan di kuburan. Matius 8, 28 sampai 29. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara. Datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Mengapa?
Satu orang gila aja menakutkan, apalagi dua. Dan di kuburan. Lihat, kadang-kadang Yesus berada di tempat-tempat yang tidak terduga loh. Bisa di kuburan, bisa di tepi sumur, betul ya? Tujuannya hanya satu loh, untuk menjangkau dan memenangkan orang itu bagi dia. Ayat yang ke-29, dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Rupanya orang gila pun tahu loh, ada timetable, ada waktu-waktu tertentu. Ketika setan-setan itu ditangkap, diikat dan dimasukkan ke lubang yang dalam. Disebut bottomless pit dan atasnya ditutup, dimeteraikan. Lihat gambarnya Gedara atau Gerasa kira-kira seperti apa. Zaman dulu kuburan gersang dan cukup mengerikan tempatnya bukan? Kalau kuburan zaman sekarang bisa 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Sekarang berlomba-lomba ya, kuburan yang namanya puncak-puncak itu pokoknya di belakangnya. Nanti kalau saya sebutkan namanya dikira pemilik, betul ya. Itu kuburannya gede-gede loh. Saya pernah kagum ada kuburan itu yang ada parkir mobil, ada ruangan AC-nya, terus ini ada ruangan kecil, ruang pertemuan. Oh, luar biasa ini. Maksudnya kalau keluarga pas nyekar bisa kumpul di situ. Ada dua kemungkinan, penghormatan yang luar biasa terhadap yang meninggal satu. Yang kedua, mungkin ketika hidup kurang dihormati. Sehingga ketika meninggal dihormati luar biasa. Anda pilih yang mana? Dihormati ketika hidup atau ketika meninggal? Dua-duanya, betul? ya, tapi kalau suruh pilih salah satu ya, yang saat kita hidup. Mari kita lihat yang kedua, orang buta di pinggir jalan. Dan orang buta di pinggir jalan ini di tempat yang ramai loh. Mari lihat Markus 10 ayat 46-47. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan dikatakan apa? Orang banyak yang berbondong-bondong. Jadi hiruk pikuk kondisinya itu ramai sekali. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Di Injil yang lain hanya disebutkan pengemis buta. Markus menunjukkan namanya Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Berarti dia the bystander, unnoticeable, orang yang tidak diperhatikan sama sekali. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, didengarnya bukan dilihatnya karena dia buta. Mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bayangkan di tengah keramaian seperti itu, dia masih dengarkan dan mencari Tuhan. Kadang-kadang kalau kita berada di tengah keramaian, kita tidak lagi mencari Tuhan. Betul? Yang kita cari adalah hiburan yang lain. Ketika kita nonton sepak bola, apakah kita mencari Tuhan? Yang kita nantikan adalah gol, betul ya? Enggak. Tetapi ketika ada kerinduan yang dalam, maka di keramaian pun dia bisa sangat fokus, dia dengarkan apa yang memang ingin dia dengarkan. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, saya punya teman, itu harga sound systemnya itu lebih mahal dari harga mobilnya. Dan begitu masuk, tolong Pak tutup matanya. Saya tutup matanya dan dia setel lagunya itu, orkestra. Itu seakan-akan saya nonton live. Terus dia bilang, saya tanya, kamu habis berapa ini? 2 kali lipat harga mobilku. Nanti kalau mau jual, ya rugi, itu sebabnya nggak tak jual-jual. Oke, meskipun diprotoli dipindahkan, jadi telinga, orang berkata seperti itu yang punya telinga emas. Kita sering kali pakai toa aja cukup ya, pokoknya banter, betul ya. Nah ini, dia bukan hanya asal banter loh, tetapi betul-betul disetelkan saya duduk di depan itu tidak, jantungku nggak gemetaran loh. Jadi ketika tahu, oh ini ada Yesus, dia langsung teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mari lihat gambarnya, dan ketika Yesus dengar suara yang mungkin tidak seramai lingkungannya, Yesus tahu. Dia datangi dan dia sembuhkan Bartimeus. Orang yang sangat rindu untuk kesembuhan, itu mencari apa saja. Suatu kali saya pelayanan di sebuah gereja, tidak terlalu besar, 300-an orang di city, di sebuah kota. Dan
karena itu negara asing, saya banyak yang tidak kenal ya. Setelah saya selesai khotbah, didatangi oleh seorang ibu dan anak gadisnya yang kecil gitu. Dan dia berkata begini, "Pastor, please pray for my daughter. Tolong doakan anak gadisku." Terus saya tanya, minta didoain apa? Dan dia berkata, tanya sendiri aja. Jadi saya deketin gadis itu, saya tanya, "Little girl, kamu pengen saya doain apa?" Karena ceritanya gadis itu buta. Dan mamahnya berkata, setiap malam gadis itu hanya berdoa begini, "Tuhan, kalau Engkau bisa menyembuhkan Bartimius, Engkau juga bisa menyembuhkan aku." Wah, imannya kuat ya. Tapi aku sing rodok gemetar itu. Lelek suruh doakan yang sama lah ya mumet. Bukan nggak percaya loh, saya percaya Yesus bisa sembuhkan, betul? Tapi kan waktu Tuhan dan cara Tuhan. Ketika saya tanya begitu, jawaban gadis itu sungguh luar biasa. Iman saya justru dibangkitkan loh. Dia berkata begini, "Tolong doain supaya aku bisa dipakai Tuhan untuk melayani lewat bermain piano dan menyanyi." Beberapa tahun kemudian saya diundang lagi ke kota itu. Ini kota yang kecil, pedesaan, tidak seramai New York begitu. Dan yang main musik, yang main gitar, yang main piano, gadis kecil itu. Dan mamanya berkata, dia sekarang hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan. Bukankah indah sekali? Jadi lihat, Yesus sangat peduli dengan apa yang menjadi kerinduan kita. Saya nggak tahu saat ini, apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu. Baik di tempat ini maupun mungkin yang lewat live streaming. Ada yang datang kepada saya, "Pak, sejak pasangan saya dipanggil Tuhan, saya kesepian loh. Saya betul-betul butuh teman." Saya tanya, "Mau merit lagi?" "Oh enggak, saya hanya butuh teman ngobrol." Oke, malah saya godain, sekali-sekali ngajak saya ya. Makan kopi di pinggir, makan kopi. Ini podo pikune, oke. Minum kopi di pinggir jalan gitu. Kayak anak muda ya, "Loh iya Pak, saya sik sejik suwe kok." Oke. Nah, jadi butuhkan teman mengobrol. Kadang-kadang permintaan kita itu sederhana, tetapi mendalam sekali. Betul? Ada orang-orang yang kesepian, yang hanya butuh ditemani untuk ngobrol. Di sebuah panti jompo, di Western Australia, saya kunjungi di situ, ada nenek-nenek di atas kursi roda. Ketika saya jumpai, saya tanya, "Oma, what do you want? Kamu ingin apa?" "Go outside," ingin keluar ruangan. "Loh apa enggak pada yang pernah ngajak?" "Enggak, karena mereka sibuk sendiri." Dan saya tanya susternya, "May I take her out?" Dan dia berkata, "Oh sure." Dilihat, wah kok penampilannya bukan penculik ya. Dan masa saya nyulik oma-oma ya enggak ya. Jadi saya ngajak satu teman gereja, saya ajak jalan keliling ke taman itu. Dan panti jompo di luar negeri halamannya kan gede-gede gitu. Jadi dia kena sinar matahari, wih happy loh, langsung ketok ayu. "Re, coba lihat sebelahmu, kalau usianya sudah 50 tahun ke atas," saya bilang, "lek mesem gini kamu ketok ayu loh. Coba katakan sebelahmu, kalau kamu seperti ini kamu ketok ayu." Dan setelah dia puas, tak antar pulang, wah happy sekali. Dan dia berkata, saya tanya, "Ada pesan?" "Oh ada, kalau bisa Pak Safir tiap hari ya ke sini." Nah ini sing mumet aku tiap hari ke sini. Saya berkata, "Besok saya balik ke Indonesia." Tapi ini loh saya ngajak temen. Terus dia bilang, "Kamu ya yang tiap hari?" Loh kok kayak kerjaan aku? Loh ya happy. Betul, dia happy loh, dia pengen ditemani. Lihat, kebutuhan seseorang itu belum tentu soal harta. Betul ya? Kadang-kadang butuh ditemani. Di sini ada yang butuh ditemani? Oke. Butuh ditemani makan enak gitu. Nanti kan saya gantian sama Pak Yusuf, betul ya? Oke. Nah, lihat yang ketiga. Orang lumpuh yang diturunkan ke dalam rumah. Mari kita lihat Lukas 5 ayat 17 sampai 20. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Bayangkan, ini ibadah yang datang, ini ahli-ahli teologi semua ini.
pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin agama. Ngeri ya, berarti kita tahu siapa yang datang di situ. Dan kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Nah yang luar biasa ini ayat 18, lalu datanglah beberapa orang, ada yang menafsirkannya 4 orang, mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Kalau 4 orang mungkin diusung 2-2 ya, mungkin seperti itu ya. Dan mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Gampang atau susah? Susah. Karena dikatakan rumah itu penuh orang. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ. Ini enggak punya rasa putus asa loh. Naiklah mereka ke atap rumah. Bayangkan begitu repotnya, naik ke atap rumah aja susah. Naik ke atap rumah sambil membawa orang lumpuh di dalam tandu. Susah sekali kan? Dan yang lebih susah, lalu membongkar atap itu. Dan menurunkan orang itu di tengah, orang itu dengan tempat tidurnya, ke tengah-tengah orang banyak itu, tepat di depan Yesus. Coba dibayangkan kalau misalnya tempatnya ini bukan lantai 2 ya, di atas sendiri, atasnya dibongkar. Nek watuk kabeh, beledukan, ya toh ya. Itu kan bikin chaos ya, waco gitu, bukai, kalau kita mungkin genteng, bukai plafon, turunkan, bayangkan. Mungkin orang di dalam bisa ngomel-ngomel. Kalau di Indonesia berkata antri please. Padahal kita nggak bisa antri, betul ya? Saya tuh kadang-kadang bingung kalau antri itu, waduh. Apalagi kalau pembagian gratis. Waduh, luar biasa. Ingat waktu Bu Risma bagi, ada satu perusahaan es krim bagi di Taman Bungkul. Ingat ya Pak ya? Bu Risma ngamuk mengapa? Tamannya diinjek-injek kabeh. Dan ternyata ketika di syuting, diliatin, ada bapak-bapak. Padahal itu permen, es krim seharusnya kan untuk anak-anak kecil ya, bapak-bapak. Pakai kaos, kaosnya dicincing, es krimnya masuk no sini. Loh, ini nemen mana, mungkin tidak mau sak kampung begitu ya. Risma ngamuk minta kompensasi. Kita loh kok nggak bisa belajar tertib. Setuju? Saya pernah menyaksikan satu hal yang luar biasa loh. Saya baru turun dari mobil, di semacam ski resort gitu, tempat orang bermain ski. Tiba-tiba ada kerumunan orang, saya tanya ada apa? Ada pembagian minuman gratis. Dan anak saya Yusafat bilang, minta apa? Gak usah malu-maluin di negara orang. Enggak itu loh, semua orang juga antri. Wah langsung ya wes, dapat gratis kan antri ya. Begitu antri apa yang terjadi? Yang di depan-depan saya tuh noleh begini, duluan. Karena kamu bawa anak kecil, ciamik pol, depan sendiri. Oh lain kali antri aku tak bawa anak kecil, betul ya? Di bandara kan gitu ya. Ayo kalau Anda naik, kalau naik kelas ekonomi loh, kalau bisnis kita kan langsung gitu. Kalau naik kelas ekonomi, begitu kita bawa anak kecil atau wanita hamil, suruh naik duluan kan? Nah yang aneh, bapak-bapak yang perutnya besar nggak didulukan juga tuh. Seharusnya dia lebih hamil dari istrinya loh, betul ya? Nah, suruh. Dan ternyata betul, nggak antri dikasih satu-satu. Keluar dengan tertibnya. Dan saya berkata, ini loh yang harus kita pelajari. Mereka bisa begitu tertib. Nah, bayangkan dalam situasi seperti itu, berani jebol, itu sudah tidak antri, dianggap kurang ajar bukan? Tetapi lihat, ketika Yesus melihat iman mereka, bukan iman yang sakit loh. Mereka itu berarti bukan yang sakit, berarti ya, yang sakit plus yang gotong itu loh. Berkatalah ya, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Ini menarik. Iman mereka, tetapi yang dosamu sudah diampuni yang sakit loh. Bisa enggak kita bertindak tidak egois seperti itu? Bawa orang lain itu ke gereja dan dia lebih bertumbuh dan dia berkata puji Tuhan ya. Atau ketika kita membawa orang lain ke gereja dan orang itu bertumbuh luar biasa, dia pelayanannya cepat sekali. Itu dulu sing ngajak aku loh. Saiki aku sing ngerenggak ya, DEWL. Mesti ono kedekatan sama yang ngatur jadwal. Betul nggak? Lihat, keirian hati seperti itu tidak menyukakan hati Tuhan. Gambarnya kira-kira seperti ini. Yang kelihatannya 2 diturunkan penuh sesak. Yesus langsung jamah orang itu dan sembuhkan. Dan ayat ini sangat berkesan, saya tidak pernah lupakan ayat ini seumur hidup saya. Mengapa? Karena waktu itu saya masih kerja di kantor. Jadi manajer di sebuah perusahaan.
Dan suatu kali saya diutus ke Bandung, ngajak staf yang lain untuk cek pasar. Nginep di sebuah hotel Sabtu. Dan teman saya berkata begini, ini di Bandung nggak usah balik sih ya, Sabtu kita ke gereja dulu, sekalianlah ibadah. Dia tanya, ke gereja mana? Wah, saya nggak tahu. Ini di Bandung, ya udahlah gereja yang terdekat dengan hotel kita nginap. Dan kita keluar, nggak lihat jam ibadahnya berapa, masuk, loh kok penuh? Salah lihat jam. Berarti ternyata memang selisih setengah jam, sudah penuh sesak sampai belakang. Dan saya hanya dapat bagian ke belakang. Dan sudah praise and worship, sampai seperti kita tadi, sampai firman Tuhan, Bu Gembalanya naik. Dan dia berkata begini, hari ini Pak Gembala pelayanan di Jakarta, jadwal saya yang menggantikan beliau khotbah. Tapi Tuhan itu baik loh. Tuhan kirimkan teman gembala yang ada duduk di belakang. Mari Pak Safir, silahkan nyampein firman. Loh, saya tuh ketek ditulup loh. Lah malah pucat loh. Lah kok aku? Temenku bilang, loh itu jadwalmu. Loh jadwal gimana? Loh kita itu enggak tugas di sini. Gerejanya kebetulan. Wih saya langsung lihat Alkitab saya. Zaman dulu enggak iPad ya. iPad itu selalu lebih cepat cak tak buka. Wah ini khotbah apa ini? Dan saya temu ayat ini. Udah saya khotbahkan tanpa satu catatan pun loh. Dan seingat saya itulah khotbah saya yang justru luar biasa. Mengapa? Karena saya enggak siap. Di mimbar saya bilang, Tuhan aku enggak siap loh. Tolong urapi aku, tolong berkati aku. Dan itu khotbah sangat lancar sampai selesai. Temanku berkata, katanya enggak siap. Lah kok lancar? Loh, kalau Tuhan enggak tolong enggak bisa. Ini mesti peranan Roh Kudus. Amin. Jadi saya enggak pernah lupa ayat ini. Jadi kalau suruh khotbah lagi lancar banget saya. Oke. Karena pernah dipeksa. Siapa yang tidak bisa berenang? Tolong angkat tangan. Mek satu. Iya tuh Bu, enggak bisa berenang ya Bu. Sekali-sekali nyemplung kamar mandi nyobanya. Ada lagi yang enggak bisa berenang? Gimana caranya supaya bisa berenang? Jongkrok no. Ya betul ya. Oke. Nah, berenang itu penting sekali. Mengapa? Karena kita dekat. Jangan sampai kita di jongkrok no seperti saya khotbah tadi. Saya ada ingat satu pengalaman waktu itu agak entah hari Senin atau Selasa gitu. Biasa kalau Minggu kan saya khotbah ya. Dan diajak teman-teman, ayo ke Point Walter. Itu kalau di sini pantai yang semacam teluk gitu loh, Point Walter di sebuah kota kecil di pinggiran pantai. Dan saya datang ke situ, istri saya sama anak saya yang gede, Yona, itu ke tempat yang lain. Mereka jago-jago berenang. Saya nungguin yang kecil. Baru aja noleh tiba-tiba saya lihat si kecil itu sudah di atas air. Wah, loh kok ciamik ya? Tapi tak lihat wajahnya kok pucet. Waduh. Ternyata meh kelep deh. Waduh langsung tak entas, tak mandiin. Sampai sekarang loh saya nggak cerita sama istri. Cerita dikerwak aku. Loh, sejak itu tak lesno renang. Jadi kami satu keluarga jago kabeh. Apalagi Yosa, les itu sejak TK sampai SD kelas 6. Nggak bisa bayangkan renangnya kan bagus. Suatu kali saya pelayanan ke Bima naik ini dipinjemi kapal sama seorang teman. Saya ajak temannya ke Bima, ayo ngapain ke Bima? Mbak Sen tahu loh, kamu kok bisa dipinjemi, itu biar berapa itu? Biasanya kan sekitar 25 jutaan ya. Saya bilang ini gratis. Loh kok bisa gratis? Yang punya kapal temanku. Loh lain kali melok, oh enggak ada lain kali. Sekarang enggak diundang meneh soalnya. Oke. Begitu sampai ke Pelabuhan Bajo, jarak pantai itu loh masih jauh. 2 anak saya lompat lah, renang ke pantai. Saya ikut renang, oh enggak kurang kerjaan betul. Saya ikut nyemplung, wah gaya saya hanya satu ya, itu gaya dada. Plung dada, enggak naik lagi betul. Loh, jadi jangan sampai kita didorong itu enggak. Kalau bisa adalah persiapan, setuju? Nah ini kan rekan dosen saya, kalau ngajar itu meskipun kita sudah bertahun-tahun loh, sudah puluhan tahun ngajar ya, persiapan enggak? Loh persiapan, saya ngajar di kampus kan lebih dari 20 tahun, ya tetap persiapan, enggak bisa tiba-tiba maju begitu. Adik-adik, apa kabar? Mereka buruk, enggak jadi ngajar. Mari kita lihat yang kedua, Sakeus seperti kita itu memiliki banyak kekurangan. Mari lihat Lukas 19 ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Kok semua orang ikut ya? Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab apa? Badannya pendek. Lihat, badan pendek tetapi punya keinginan yang besar untuk ketemu Yesus.
Saya temukan gambar yang satu ini, mungkin untuk mewakili ya, menek ke sana. Kalau kita foto bersama, kalau ada yang badan pendek, ditaruh di depan atau di belakang? Depan. Ada yang berkata begini, yang tinggi berdiri di depan. Yang belakang dintuti, betul? Oke, enggak kan? Nonton basket, pemain basket itu pendek atau tinggi? Tinggi. Kalau kita pendek, enggak lihat apa-apa loh. Malah nginceng dek kelek wong. Ya toh ya? Nah, Sakeus kira-kira seperti itu loh. Tetapi lihat, kelemahannya tidak membuat dia frustrasi loh. Justru bangkit semangatnya. Dan bukan hanya pendek secara fisik, Sakeus punya kelemahan yang lain. Di samping pendek, Sakeus memiliki kelemahan yang pertama, meskipun orang Yahudi, karena dia bekerja kepada pemerintahan Romawi, dia dibenci rakyat. Oke? Coba bayangkan, kita loh yang sudah bertahun-tahun, Belanda itu meninggalkan kita. Kalau ada bos yang kejam, kowe kok kayak londo toh, jajah aku. Loh, londo les lungo disebut terus. Dan menjelang 17 Agustus, perangnya mesti pakai bambu runcing, ngelawan londo. Betul ya? Ya, terus menerus kan. Nah, padahal Belanda ya sudah enggak apa-apa loh sama kita. Nanti selama Jepang juga begitu. Kamu jajah kita. Padahal Jepang hanya jajah kita 3,5 tahun loh. Tapi diingat-ingat sekali. Soal yang terakhir, betul kan? Padahal yang jajah kita bukan Belanda. Yang jajah kita bukan Jepang. Yang jajah kita gadget, betul? Kalau gadget, dikongkon apa yang enggak mau. Ya toh ya? Yang waras mulai budeki. Yang melek miceki. Sing dilihat gadget. Sampai mbak bojone direbut cemplung no mie ayam gitu. Ya pernah enggak lihat videonya? Jengkel suaminya dijak makan lihat. Oke? Yang kedua, sebagai pemungut cukai, Sakeus korupsi dengan menagih pajak lebih dari yang seharusnya dibayar. Karena sistem perpajakan pada saat itu menarik, sistem gelondongan. Apa artinya sistem gelondongan? Jadi misalnya ini sebuah kota, dan Romawi berkata begini, store ya tiap bulan 10 miliar, terserah kamu nariknya berapa. Nah nariknya pasti lebih dari 10 M kan, supaya dia ada sisa untuk dia sendiri. Jadi seenaknya sendiri narik pajak itu seenaknya sendiri. Dan yang ketiga, sebagai pemungut cukai, Sakeus sering berhubungan dengan orang-orang non-Yahudi sehingga dianggap najis. Sehingga dia dibenci, mungkin wis pendek bencek no pisan, betul ya? Lihat, stigma itu sudah melekat di dalam diri Sakeus. Tetapi mari lihat yang ketiga, meskipun berbadan pendek, Sakeus memiliki jiwa yang besar. Apa sih? Yang pertama adalah mau merendahkan dirinya. Kalau kita mau belajar sesuatu, rendahkan diri kita. Bilang aku tidak bisa. Selesai. Ketika kita ngomong aku tidak bisa, dia justru telaten sekali loh. Dulu ketika ngeleskan anak saya musik, dia tanya begini, sudah pernah belajar sendiri? Belum. Oh bagus. Loh, maksudnya kok bagus? Berarti saya ngajarnya bisa dengan cara yang benar. Seringkali kalau nyoba-nyoba sendiri caranya yang salah bukan giliran saya. Mau les saksofon, tahu ya saksofon ya? Pernah niup saksofon? Enggak. Belajar niup tok. Belajar niup itu bar makan pete. Oke, saksofon mambu kabeh. Dan itu enggak gampang loh. Bisa bunyi aja enggak gampang. Banyak orang yang lihat saksofon sambil merem-merem. Oh iya itu Dave Koz atau Kenny G, betul? Coba like Safir Quentin Pranata, sing nyemprot like ileri tok, betul? Enggak gampang. Tapi justru ketika kita ngomong saya enggak bisa apa-apa, itu diajari mulai dasar sekali. Amin. Jadi baru aja misalnya kita belajar saksofon, beli Selmer gitu. Itu harga Selmer itu puluhan juta loh. Beli itu yang murah dulu, les pinter, baru pakai yang baik. Setuju? Mengapa? Seringkali kita pakai yang baik, padahal gak iso apa-apa loh. Motret pun begitu. Kalau pertuan DX, Leica, yang body only bisa 100 juta, potretnya bureng kabeh. Oke? Belajar harus mulai dari yang sederhana. Itulah merendahkan diri. Mari lihat Lukas 19 ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ada dua tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang Yahudi dewasa. Yaitu berlari dan memanjat. Mengapa? Itu seperti anak kecil. Apalagi dia seorang kaya, pemungut cukai, lari-lari. Lihat siapa yang biasa pelayon,
Orang desa berkata pelayan, ya betul? Apa saya ke rumahnya Pak Yusuf, Yusuf pelayan gitu, lantai 1 naik turun jungkel, dundung. Nanti dia berkata, loh ini pemilik kantor mana? Yang tadi gelundung-gelundung. Oh enggak jadi aku. Nah, pemilik kantornya model ini, aku konsultasi melok edan aku betul. Lah ini loh Sakeus lari-lari. Sudah lari-lari manjat pohon lagi, ya ampun. Ada orang penting biayaan naik pohon gitu. Ada bupati datang ke rumah kita, anak wet, manggamu gede-gede, terus dia menek dewe gitu. Lek ajudannya bingung, wes pak nyebut. Ya atau ya? Untuk melihat Yesus. Tetapi lihat kerinduannya itu meruntuhkan reputasinya. Dia ingin belajar banyak. Coba bandingkan ini. Lukas 18 ayat 17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi justru ketika kita bertindak seperti anak kecil, yang penuh kerinduan, yang happy, tidak gampang curiga, bisa diterima. Tidak gampang mempertanyakan. Itu indah sekali. Satu kali saya ketemu dengan gitu 2 anak kecil, cowok-cowok gitu. Terus saya berkata begini, mau enggak go to mall with me, masuk ke sebuah mall? Ya ngelirik papa mamahnya, oh gini, oke. Datang. Udah tak ajak keliling-keliling mall. Dan papa mamanya berkata, nanti tak jemput. Oke. Wih sebentar aja bisa akrab loh. Dia malah jelasin, ini mallnya gini, ini mallnya gini. Yang membuat saya kaget, tiba-tiba mungkin papahnya muncul, dia kelihatan. Dia langsung berkata, Xavier, Daddy is coming. Loh, aku gak pernah diceluk nama yuk gini. Jajal Yusa ngomongnya, Xavier, gurung mangan. Oh tak lakban lambini, betul? Ya apa loh? Aku yang kini Pak Pendeta, yang kono loh, Xavier loh. Iki sik pricil-pricil, lek tak ketak lek diamuk mapai, betul? Aku ingat, oh iya, ini masyarakat barat yang biasa manggil nama papahnya yang namanya John. Waduh, kok enak sekali, betul? Coba nanti 2 anaknya Pak Yusuf yang cilik-cilik itu. Yusuf, dijemput Lina itu loh. Pengen tahu aku. Ngelak pulang lek diajari, jaga mulut-mulut. Tak selentik gue. Ya toh ya. Tetapi lihat mengapa Yesus senang. Karena itulah anak-anak. Mungkin kita dewasa, tapi iman anak-anak bukankah harus bereaksi seperti itu? Dan Sakeus melakukannya. Coba lihat gambar ini. Saya senang sekali lihat gambar ini. Yesus menerima mereka, anak-anak enggak takut. Ini yang di pangku, coba kalau lihat Yesus medeni lak girap-girap, betul ya? Malah lari gitu. Oke, ya toh ya. Tetapi seringkali kita lupa loh. Keakraban seperti ini hilang dari keluarga modern. Saya ngajar pria bijak. Biasanya ada wanita bijak ya, ada pria bijak. Setelah selesai bapak-bapak itu semua, saya suruh kumpul untuk diskusi bersama, saling sharing. Setelah selesai, tak suruh presentasi di depan. Dan ada seorang bapak yang presentasinya itu mengagetkan, karena matanya berlinangan. Dan dia berkata, selama ini saya kira saya sudah sukses membesarkan. Rumahnya di Geraha, yang tipe gede lagi. Saya kira saya sudah sangat sukses. Istri semua berkecukupan. Tetapi ketika lebaran, pembantu semua pulang. Saya pulang ke rumah, buka pagar sendiri, buka pintu sendiri. Begitu buka pintu sendiri, tahu saya yang datang, 2 anak saya langsung lari ke atas. Herdere teko. Ini true story loh. Bapak itu langsung tutup lagi pintu depannya dan dia nangis di balik pintu. Tuhan ampuni aku. Dia malah gak ngamuk loh. Artinya aku salah. Sampai ke anakku nyebut aku herder. Berarti kan dia galak kan. Dan dia sadari iya aku otoriter di rumah. Dia datang, istrinya dikuntel, dipanggil. Di ruang tamu itu, anak-anak dipanggil. Turun dengan ketakutan. Mungkin herdere krungu, betul ya? Ini herdere krungu ini, kok diceluk? Ya atau ya? Dan yang dilakukan apa? Dia peluk istrinya, dia peluk 2 anaknya. Maafkan saya, maafkan papa. Selama ini papa terlalu keras bagi kalian. Dan dia berkata, itulah rekonsiliasi rumah tangga kami. Besoknya saya pulang. Anak saya nggak nyebut herder lagi loh.
tapi nyebut pudel. Oh ya ndak. Oh, pudele teko padha ae. Ndak. Tapi datang dipeluk, tasnya dibawain. Nangis dia. Bapak-bapak langsung terharu. Terus saya berkata begini, itu sebabnya kalau pria bijak, itu tidak penting pembicaranya siapa. Pembicaranya boleh siapa saja, tapi sharing kelompok itu loh penting. Karena itu pengalaman hidup. Saya aja dengar begitu mengubah kita loh. Ya atau ya? Siapa yang pulang dianggap herder, betul? Oh, betul. Ini diktatori teko ini. Ini pembunuh bayaran nih. Waduh, tambah ngeri maneh, betul? Ini debt collector. Aduh. Siapa yang disebut debt collector mesti mamai, soalnya moroti papai. Yang kedua, memiliki roh yang mau diajar. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, kalau ingat seperti ini, saya ingat guru sekolah minggu, betul? Itu sebabnya tadi bilang kalau ngajar, tidak peduli apakah itu ngajar sekolah minggu, minggu ceria, atau sekolah tunas atau umum, persiapan dengan baik. Karena kadang-kadang merasa sudah puluhan tahun, belasan tahun belajar, gampang aja ngajar. Sampai ada seorang guru sekolah minggu, merasa sudah hafal, dia datang. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas, dan dia berkata, Lazarus ada di atas. Muridnya itu lihat ini, guru ki bar mangan apa ya? Kok malah Lazarus? Apalagi Lazarus dengan orang kaya itu, bar dijilati anjing lari naik pohon gitu ya. Dia baru sadar, salah aku. Tapi namanya guru itu kan malu ya kalau merasa salah. Dia sadar, oh pinter dia. Yesus datang menengok ke atas dan berkata, Lazarus turun, karena itu tempatnya Sakeus. Oh pinter, oke, cerita diteruskan lagi, selesai ujian. Guru tidak pernah salah, betul? Ini ciami, betul? Ngawur aja. Kalau saya terakhir bilang, sorry tadi salah ngomong, selesai kan? Gak usah bilang, Lazarus turun, itu tempat Sakeus. Nanti anak-anak, Kak, itu ayatnya di mana? Enggak ada. Oke. Mengapa? Sakeus segeralah turun, sebab hari ini, gak besok loh, aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lihat, yang diterima Yesus sukacita, perhatikan di sekelilingnya, banyak orang iri. Tetapi semua orang, semua loh, tanpa terkecuali yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Yesus berkata apa? Seorang datang menyembuhkan orang yang sakit atau yang sehat? Yang sakit. Lihat, bandingkan dengan Matius. Matius ini kan juga pemungut cukai ya. Lihat. Lukas 5, 29. Dan Lewi, nama lain dari Matius, mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia. Mungkin juga untuk pamer ya, ini Yesus datang loh. Mengadakan pesta besar-besaran di rumahnya. Dan perhatikan, siapa yang diundang? Dan sejumlah besar pemungut cukai. Dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi karena dia orang kaya, yang diundang juga orang-orang kaya. Ada yang pengen hanya menunjukkan, ini loh aku kaya, aku bisa itu menjamu. Ada yang berkata, ini loh aku menerima Yesus. Yang ketiga, menunjukkan pertobatan secara konkret. Ketika Sakeus dijamah Tuhan, lihat apa yang terjadi. Lukas 19 ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tidak ada hukum Yahudi seperti itu. Hukum Yahudi itu adalah 1 plus 20%, 1/5. Di kitab Imamat Anda bisa pelajari banyak sekali ayat-ayatnya. Saya kasih contoh ya, satu aja ya. Mari lihat Imamat 22 ayat 14. Apabila seseorang dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah berapa? 1/5, 20%. Tapi Sakeus membayarnya berapa? 4 kali lipat. Jadi pertobatan sejati itu membuat yang pelit jadi dermawan. Coba toleh kiri kananmu, kamu masih pelit enggak? Itu tanya aja. Bila dia jawab enggak, setelah itu traktir saya ya. Kalau wajahnya berubah, berarti masih Sakeus yang lama. Coba tanya sebelah, kamu Sakeus yang lama atau Sakeus yang baru? Kalau Sakeus yang baru, itu dermawan luar biasa. Gantinya 4 kali lipat. Coba lihat data-data terakhir WHO. Semua penyebaran corona naik.
Congkok sendiri, RRT sendiri turun. Apa sebabnya? Mereka solid dan kompak. Mari kita lihat video klip yang satu ini. Lihat mulai anak kecil sampai besar menyumbang tanpa nama, mulai barang makanan, bahan makanan, uang sejumlah besar, tabungan-tabungan, semua kebutuhan, masker, dan mereka memberikannya no-name. Suster-suster, polisi, perawat, semua disumbang. Orang-orang pinggir jalan melakukannya. Kalau kita lihat CCTV, biasanya kita lihat pencurian ya. Ini CCTV di seluruh Congkok menunjukkan orang ngasih uangnya tinggal begitu saja. Lihat diam-diam masuk kantor, ngasih barang tinggal pergi. Pagarnya ditutup pun diserahkan di atas, tinggal pergi. Anak-anak kecil, orang dewasa, semua memberikan sumbangan. Lihat sumbangannya sampai truk-truk sebesar itu mengalir terus. Para petani menyumbangkan hasil pangannya. Angkot ke kota, ya sumbangkan gratis. Bahan obat-obatan, mereka panen seluruhnya disumbangkan.
Luar biasa bukan? Kalau kita malah menimbun masker. Halo? Apa yang perlu kita pelajari sebetulnya? Soliditas, kekompakan. Itu membuat negara cepat pulih. Turun angkanya drastis. Bahkan yang di Wuhan, suster-suster, dokter-dokter yang kelebihan sudah pulang dengan penghormatan. Ketika mereka pulang, rumah sakit begini semua. Bukankah itu indah sekali? Itu sebabnya ketika pemerintah menghimbau supaya salaman diganti begini, saya setuju, nanti salaman kita gini ya. Ada yang berkata, Pak kok nggak gini? Oh itu Sinja. Kalau nanti Sinja, gini aja. Betul ya? Gini Sinja, sekarang gini aja. Oke. Nah, mari kita lihat konklusinya. Jiwa besar Sakeus itu mendapat balasan yang luar biasa. Di dalam Lukas 19 ayat 9 sampai 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini bukan besok telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Lihat apa kata firman jika ada satu orang saja yang bertobat. Di dalam Lukas 15 ayat 10 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Mungkin digambarkan seperti ini. Ditepuk punggungnya dan berkata, lihat. Ini yang pendek ini Sakeus. Dengan wajahnya penuh sukacita. Karena hidupnya diubahkan. Dan dia bisa mengubah orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.